Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadzal liqa' naltaqi ma'a syarh al-usul min ilmi al-usul li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an ma zilna natakallam 'anil ahkam at-taklifiyah. Qulna anal ahkam at-taklifiyah khamsatu asya' al-wajib wal mandub qad takallamna anhuma wal an na'khudh as-salis wa huwa al-muharram. Liman indahu PDF iftah fi shafa 57, buka di halaman 57 bagi yang menggunakan PDF. Bagi yang menggunakan kitab halaman berapa? Isnan wa sittun. Baik. Ala nakhudz al-muharram atau at-tahrim. Ma mana al-muharram? Al-muharramu lughatan al-mamnu'. At-tahrimu lughatan al-mana'. Faidatu dzikrul lughah idza kana al-istilah yukhalifuha an nu'arrifa al-irtibat bainal musamma syar'i wal musamma al-lughawi. Baik. Faedah, kenapa kita sebutkan lughatan? Kenapa kok ketika mengartikan sesuatu selalu ada lughatannya, ya, salat lughatan, salat syar'an, salat istilahan. Kenapa kok pasti lughatan ada kalau syar'an belum tentu ada? Ya, kenapa? Idza kana al-istilah yukhalifuha an nu'arrif al-irtibat bainal musamma syar'i wa al-musamma al-lughawi. Tujuannya adalah agar kita tahu apa korelasi antara makna kata tersebut dari sisi syariat maupun dari sisi bahasa. Karena makna secara bahasa dengan makna secara syariat itu biasanya tidak bertentangan. Jadi kalau antum paham makna secara bahasa, insyaallah paham makna secara syariat. Begitu juga sebaliknya. Hatta yatabayyana lana anna al-mustalahat asy-syar'iyyah lam takun kharijatan an nitaqil ma'ani al-lughawiyyah khurujan kamilan. Karena mustalahat syar'iyyah tidak keluar dari makna-makna lughawi, ya, tidak pernah bertentangan dia. Bal hunaka irtibat, tapi punya kaitan erat. Walihadza tajidul fuqaha rahimahumullahu kullama aradu an yu'arrifu syai'an qalu huwa fil lughah kadza. Ya, huwa fil lughah kadza. Makanya para ahli fikih, mereka ketika ingin mengartikan sesuatu, menyebutkan ta'rif sesuatu, mereka menyebutkan ta'rif lughawi dulu. Wa fil istilahi kadza, baru menyebutkan ta'rif istilahnya. Kenapa? Liyubayyin lakal irtibat bainal ma'na lughawi wal ma'na istilahi. Untuk menyebutkan, untuk mengetahui ada korelasi antara makna lughawi dengan makna istilahi. Sebagai contoh tadi, al-wajib lughatan apa? As-saqit wal lazim. Suatu yang jatuh artinya wajib secara. Kemudian syar'an tadi apa? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ini dia lazim berarti kan? Ya, tadi kan mana wajib as-saqit wal lazim. Baik. Jadi tidak ada pertentangan. Qauluhu wasilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam bitark ka uquqil walidain. Jadi yang namanya muharram itu lawan dari wajib. Kalau wajib ma amara bihi syari'. Ya, kalau muharram ma naha anhu syari'. Ya. Ala wajhil ilzam. Kalau ala wajhil ilzam, wajib juga ala wajhil ilzam. Tapi ilzam amr. Ya, kalau muharram itu ilzam nahi. Contohnya uquqil walidain. Mana uquqil walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini perbuatan muharram, ya, ala wajhil ilzam. Walam yumathil bil isyraq billah li'anna lahu wasfan akhassu min kalimati haram wa huwa asyirk. Hadza haram. Jadi durhaka kepada kedua orang tua tentu kita sepakat bahwasanya itu adalah perbuatan yang haram. Dan kenapa tidak Syekh membuat contoh dengan syirik? Syirik haram enggak? Haram. Li'anna lahu wasfan akhassu min kalimati haram. Karena al-isyraq, ya, berbuat syirik itu punya sifat khusus dari kata haram, wa huwa asyirk. Ya. Jadi kata syirik itu punya sifat yang tidak sekedar haram gitu. Dia itu paling haram gitu. Ya. Jadi kalau kita katakan syirik haram itu kurang tepat sebenarnya. Kalau ada istilah yang jauh lebih keras dari kata haram, itu dari yang tepat untuk kata syirik itu. Saking
Saking menakutkannya syirik itu. Paham ya? Minum khamar haram nggak? Haram. Syirik haram nggak? Hah? Syirik haram nggak? Haram. Minum khamar sama syirik tingkat dosanya sama nggak? Beda. Nah itu dia. Paham ya? Baik. Qaluhu manha anhu syari' ala wajhil ilzam awalan an-nahyu sayati insyaallah ta'ala ta'rifuhu annahu talabul kaffi ala wajhil isti'la. Yang dimaksud dengan nahi adalah talabul kaf, meminta untuk berhenti dari suatu perbuatan. Al-kaf itu lawan dari al-fi'l ya. At-tark. Ala wajhil isti'la. Apa itu isti'la? Nanti akan kita bahas di pembahasan al-amru wan nahi setelah al-ahkam al-wadiyah. Wasyari' man huwa asyari' Allah wa rasuluhu lianna syar'a yakunu minallah wa yakunu minar rasul alaihi salatu wassalam bi amrillah. Qaluhu fa kharaja bi qaulina manaha anhu syari' al wajib wal mandub wal mubah lianna hadhihi lam yunha anha. Mandub kita tidak dilarang untuk melakukan yang mandub, maka itu tidak masuk ke pembahasan manaha anhu syari'. Wal mubah la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun. Kalau mubah itu berada di tengah-tengah dia, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Fa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam bitark al makruh fa innal makruh kama sabaqa lam yunha anhu ala sabilil ilzam bitark. Kalau makruh dia memang sifatnya tidak diperintahkan secara ilzam. Tidak diperintahkan untuk meninggalkan yang makruh, tapi tidak ala wajhil ilzam. Farrajulu mathalan idzal tafata fi salatihi laysa mulziman bitark. Contohnya seorang laki-laki iltafata fi salatihi. Mana iltafata? Menoleh, ya, banyak menoleh ketika salat. Nah, jadi laisa mulziman bitark, enggak harus ditinggalkan. Li'annal iltifat makruh, karena iltifat fi shalah hukumnya makruh. Walihada jaza li adna sababin kal busaq wattafal indal waswasa wattafal indal waswasa walaysa biharam. Oleh karena itu maka diperbolehkan li adna sabab, ya, untuk sesuatu seperti al busaq, untuk meludah, attafal indal waswasa. Mana at-tafaluna? Ibas bil qamus ana la adri mana tafaluna. Walaysa biharam. Hadhihi al-asya' laysa biharam li'anna al-harama la yubahu illa lid-darurah. Karena sesuatu yang haram itu la yubah, tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat. Meludah ketika merasakan waswasah, antum tahu ya, meludah ketika salat ya ke kiri kalau antum merasa ada gangguan gitu. Tentunya ketika salat sunnah sendirian, salat tahajud antum merasa ada bisikan-bisikan syaitan di situ, antum meludah ke sebelah kiri. Apa hukum meludah di sini? Mubah, makruh, haram? Hah? Apa hukumnya di situ? Hah? Mustahab indal hajah. Nah, jadi mubah hukumnya di situ. Paham ya? Jadi meludah di situ hukumnya mubah, tidak membatalkan salat antum. Ya. Akan tetapi sesuatu yang haram itu tidak diperbolehkan kecuali ketika darurat. Paham maksudnya? Baik. Summal haram idza ubiha li daruratin qad yufsidul ibadata kal akli wa syurbi idza tarra ilaihi shaim fa innahu yafsudu siyam. Kemudian yang haram itu idza ubiha li darurah, ya, jika dia diperbolehkan untuk perkara yang darurat karena suatu hal yang darurat sifatnya, qad yufsidul ibadah, maka dia merusak ibadah tersebut. Ya, kal akli wa syurb, ya, makan dan minum, ya, boleh apa tidak makan dan minum? Ya, ketika antum lagi sholat boleh nggak makan minum? Nggak boleh, ya. Nah, maka ketika antum sholat kemudian darurat antum makan dan minum di situ, maka hukumnya sholat antum batal. Paham ya? Ya, hukumnya batal di situ karena makan dan minum itu hukumnya adalah halal, mubah. Ya. Begitu juga sebagaimana orang yang berpuasa dalam kondisi darurat dia boleh untuk makan dan minum. Boleh nggak makan dan minum kalau darurat ketika puasa? Ya, antum udah lemah sekali, ya, udah berada di ujung kematian antum di situ, ya, maka dalam kondisi seperti itu antum diperbolehkan untuk makan dan minum. Diperbolehkan untuk makan dan minum, berarti puasa antum masih boleh lanjut apa tidak? Nggak boleh lagi, paham ya? Boleh lagi. Beda kalau akibatnya karena muntah yang tidak disengaja, maka itu boleh lanjut puasa. Baik. Karena muntah bukan sesuatu yang diperintahkan gitu, ya. Baik. Qauluhu wal muharram yusabu tarikuhu imtisalan. Kalau wajib melakukannya dapat pahala kalau niatnya bagus. Kalau muharram melakukannya, meninggalkannya dapat pahala. Meninggalkan dapat pahala ini.
Wa yastahiqul iqaba fa'iluhu wa ma fi ba'dil kutub al-mukhtasara min qawlihim al-muharram huwa ma yusabu ta'rifuhu wa yu'aqabu fa'iluhu wa hadha fil haqiqati tasahul min wajhain. Wajhul awal, di dalam kitab-kitab yang ringkas, contohnya dalam Matan Waraqat dikatakan al-muharram huwa ma yusabu ta'rifuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Muharram adalah dapat pahala orang yang meninggalkan, dapat hukuman orang yang melakukan. Nah, kemudian saya membantah dari dua sisi. Ini istilah ini ada tasahul di sini. Ini bermudah-mudahan ya. Yang pertama, annahu ta'rif li syai' bi hukmihi. Ini mengartikan sesuatu dengan hukumnya. Wal hukmu kama yaqulun far'un anit tasawur. Hadhil qaidah ifham jaidan. Hukum sesuatu itu cabang dari penggambaran sesuatu. Ya. Kalau Anda tanya ke Zul, zakat itu apa? Maka Zul jawab yang wajib. Yang wajib dikeluarkan. Ya, maka jawaban Zul ini adalah dia menggunakan hukum zakat untuk mengartikan zakat. Paham ya? Maka kalau antum mengatakan al-muharram huwa ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu, berarti antum menggunakan hukum haram untuk mengartikan apa itu haram. Paham? Baik, karena kaidahnya al-hukmu 'anis syai' far'un an tasawwurihi. Hukum sesuatu itu cabang dari penggambaran sesuatu tersebut. Fa anta sawwa apa di situ bacanya? Hah? Sawwir. Fil amr ya? Fa anta sawwirhu awalan bihaddihi thumma ba'da dzalika uhkum 'alaih. Oh, baik. Fa anta sawwirhu awalan. Sekarang sebelum antum mengartikan apa itu muharram, kan antum gambarkan dulu. Ketika tanya ke Zul tadi, zakat itu apa? Digambarkan dulu. Zakat itu ya kegiatan untuk mengeluarkan uang, begini, mengeluarkan harta, mengeluarkan hasil panen, seterusnya. Ada penggambaran. Nah, kemudian ba'da dzalika uhkum alaih. Kemudian antum hukumi, hukumnya begini. Baru antum sebutkan hukumnya. Amma antu arifahu bi hukmihi fa hadza mardud. Maka kalau menghukumi sesuatu dengan hukumnya, ini sesuatu yang mardud. Yang sesuatu yang tertolak. Wa indahum min jumlatil mardud antu dakhilal ahkama fil hudud. Bagaimana dikatakan dalam syair, wa indahum, menurut para usuliyin, menurut ahli lughah, min jumlatil mardud, di antara perkara yang tertolak adalah antum memasukkan hukum dalam pengertian al hudud di mana at-ta'rif. Ya, sebagaimana dikatakan al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Ya, inna ma ba'di kullu fannin asyarah. Al-haddu wal maudu'u thumma tsamarah. Al-haddu bimana at-ta'rif. Jadi termasuk sesuatu yang tertolak adalah kita jadikan hukum sesuatu sebagai pengertian dari sesuatu. Ketika ditanya Zul apa itu zakat, kemudian Zul mengatakan zakat itu adalah yang wajib, maka hadza kalam khata'. Paham? Limadha? Li'annahu yatakallam aniz zakah bihukmiha. La az-zakah huwa, sebutkan hakikatnya, bukan hukumnya. Nah, karena kan kita katakan hukum zakat itu cabang dari zakat, bukan zakat itu sendiri, begitu. Paham ya? Nah, begitu juga sholat. Sholat itu bukan wajib. Sholat itu adalah perbuatan yang diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Adapun wajib, sunnah itu hukumnya. Yang mana hukum itu ibaratnya aksesoris pada diri manusia. Ya, ketika tanya Zul itu yang mana? Ya, Zul itu yang mana? Yang pakai baju merah. Ya, itu bukan hakikat Zul baju merah itu. Paham ya? Ya, karena baju merah itu bisa dilepas, bisa dipasang gitu. Far'un an tasawwurihi. Baik. Al-wajhu tsani, kenapa ini dikatakan tasahul annahum yaqul yu'aqab wa kalimatu yu'aqab muqtadaha al-jazm bil iqab. Nah, ini dia. Sudah kita bahasnya tadi. Ma'anna fa'ilal muharram qad yaghfirullahu lahu. Ya, qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perbuatan haram itu tidak semuanya berhak dapatkan hukuman. Ya, tidak semuanya harus dihukum begitu ya. Berhak dapat hukuman, berhak, tapi tidak semuanya dihukum. Nah, kalau antum katakan yu'aqabu tarikuhu, yu'aqabu fa'iluhu, berarti di situ antum menjazam, dan menjazamkan iqab atas seseorang itu tidak boleh. Kama anna qawlahum yusabu tarikuha laisa ala itlaqihi fala budda an tuqayyida fataqul isabu tarikuhu imtisalan. Orang yang meninggalkan zina bukan karena niat ibadah, bukan karena apa-apa, tapi karena memang tidak mampu untuk melakukannya. Apa dia dapat pahala? Enggak, ya. Sekarang antum duduk di sini, ya. Antum minum khamar enggak? Enggak. Ya. Kenapa antum tidak minum khamar? Karena misal enggak punya uang misalkan. Apa antum dapat pahala gara-gara hal tersebut? Tidak.
Ya, kapan antum dikatakan dapat pahala? Ketika antum mampu untuk beli khamar, ada khamar di hadapan antum, ada hajah untuk ingin minum di situ, ada perasaan yang mendorong antum untuk minum, tapi antum tidak lakukan karena ingat firman Allah, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, maka itulah yang baru bernilai pahala. Paham maksudnya ya? Baik. Maka kalau antum bayangkan banyak sekali pintu pahala yang terbuka kalau antum paham innamal a'malu binniyat ini. Ya. Sekarang antum lagi duduk di sini, antum tidak berbuat zina. Ya, sekarang saya sedang di sini menuntut ilmu, tidak berbuat zina karena saya paham bahwa yang menuntut ilmu itu adalah ibadah, sedangkan zina itu dosa. Dapat pahala antum. Nah, nggak melakukan zina dapat pahala begitu. Apalagi dalam kondisi misalkan antum terdesak, ya syahwat di situ sedang tinggi-tingginya dan jalan untuk berzina ada, tapi antum tidak melakukan, maka pahalanya di situ jauh lebih besar daripada ketika tidak ada dorongan untuk berbuat zina itu. Paham ya? Makanya sabatun yuzillumullah yauma la zilla illa zilluh itu apa? Seorang pemuda ya kan? Kenapa? Karena pemuda itu ya belum tahu sendiri, hawa nafsunya tinggi, kemudian emosi tidak stabil sebagainya. Ya. Nah, maka kalau dia mampu untuk melawan hawa nafsunya untuk tetap taat di jalan Allah, dapat pahala dia. Baik. Ini kan tadi kata Syekh yang membantai ini Muharram wa Mayyit itu nggak ada kata yastahiqun. Itu kan di wajah yang pertama itu menghukumi sesuatu. Nah, kata letak hukum di sini mana? Kata hukum itu. Dikata yu'aqab. Yu'aqab, berarti antum menghukumi dia dapat iqab gitu. Ya, hukum itu kan artinya qata'. Memastikan nanti hukum itu. Ya. Al-hukmu lughatan al-qat'u. Ya. Baik. Ketika Anda mengatakan ini hukumnya halal, berarti Anda putuskan ini halal begitu. Ya, qata'tu, ya. Hakamtu bimana qata'tu. Qata'tu as-sauba bimana hakamtuhu. Hakala. Narji'u al-an ila ta'rif alladhi naru annahu aslam min ghairihi. Maka kita perhatikan di sini yang kita pakai adalah pengertian yang disebutkan Syekh Utsaimin di sini, bukan pengertian dalam kitab-kitab yang mukhtasarah itu. Taqulu yusabu tariku imtithalan fa idza tarakal muharram imtithalan li amrillah usiba hasanatan kamilah. Usiba bimana utiya thawaban. Misal dzalika rajulun hamma an yashrabal khamra. Ada seorang hamma mana aroda, ya, aroda an yashrabal khamra, ya, wa indahu iradah fi syurbil khamr. Tsumma dzakara tahrimallahi lahu. Kemudian dia ingat bahwasanya Allah telah mengharamkan khamr, fakaffa anhu, maka kemudian dia tidak jadi minum. Imtitsalan liqoulihi ta'ala, karena menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, fajtanibu, ya. Innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Nah, maka dia menerapkan firman ini, akhirnya dia tidak jadi minum khamar. Fa innahu yusabu, maka dia dapat pahala. Kama sabata fil hadis qala ta'ala li'annahu innama tarkuhu min jarra'i. Wa qala bi qawlin imtisalan man tarakahu bi ghairi imtisalin wa hadha yashmulu syai'ain man tarakahu ajizan wa man tarakahu ghafilan. Meninggalkan sesuatu karena ajizan au ghafilan. Man tarakahu ghafilan yakni annahu lam yatra ala balihi hadha syai' al-muharram itlaqan. Rajulun mashghul fi dunya fama fakkara fi yaumin an yashrabal khamra falyusabu wa la yu'aqab. Antum misalkan sibuk kerja, nggak ada waktu untuk mikirin berbuat zina, untuk minum khamr sebagainya. Antum tidak minum khamr, tidak berbuat zina karena sibuk. Paham ya? Bukan karena taat. Maka dalam seperti ini, ya, antum namakan mantarokahu ghafilan. Maka yang seperti ini nggak dapat pahala dia. Mantarokahu ajizan, ada juga yang tidak mampu. Dia mau melakukan tapi nggak mampu. Ya. Fa imma an la yas'a lakin huwa ajiz fa alaihi wizrun walakinahu laysa ka wizril fa'il bal wizru fin niyyah. Nah, sekarang orang yang tidak mampu ini, ada yang mampu berusaha melakukan, ada yang mampu dan tidak mau berusaha untuk melakukan. Paham maksudnya? Ana mampu untuk mencuri harta, tapi ya, ana nggak berusaha untuk mencuri tersebut. Ana nggak mampu untuk mencuri suatu, untuk mencuri, atau kita contohkan khamr lah ya. Ana tidak mampu untuk membeli khamr, ya. Ana tidak mampu, nggak punya uang misalkan, maka ana bekerja dapat uang. Kalau Anda bekerja dengan tujuan untuk bisa membeli khamar di situ, maka apa? Maka berdosa di situ meskipun tidak sampai membeli khamar itu. Karena apa? Dosa nih niatnya. Paham maksudnya? Ya, kemudian zul, dia nggak mampu memang untuk membeli khamar itu, tapi dia nggak berusaha untuk cari duit beli khamar itu, maka dia tidak berdosa. Paham ya? Baik.
Walihada qala Nabi alaihi salatu wassalam fi rajulil fakir laisa indahu mal wa ra'a syakhsan indahu mal yunfiquhu fi ghairi mardatillahi ta'ala law anna li mal law anna li mali fulan la'amiltu fihi mithla amali fulan fahuwa biniyatihi fahuma fil wizri sawa. Baik, ada dua orang di zaman Nabi SAW. Ar-rajulul fakir, seorang laki-laki nggak punya harta sama sekali, dan ada satu orang laki-laki punya harta dia, tapi diinfakkan dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, digunakan untuk maksiat. Ya. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Lau anna li mala fulan, la amiltu fihi mithla amali fulan." Orang yang fakir ini mengatakan, ya, kalau seandainya saya punya harta sebagaimana yang kaya itu, maka saya akan melakukan perbuatan yang semisal dengan dia. Untuk berbuat maksiat maksudnya. Paham maksudnya? Contohnya begini. Fikrah nggak punya harta sama sekali. Zul punya harta, tapi harta yang Zul punya, uang yang dipunya sama Zul ini digunakan untuk beli khamr. Maka fikrah mau juga beli khamr tapi nggak punya uang. Dia ngomong, ya, saya kalau punya uang kayak Zul, saya juga akan beli khamr kayak Zul. Maka kilahuma apa? Fil wizri sawa. Dua-duanya sama dosanya. Idzan hadzal rajul tarakal muharram walakin ajzan, ya, yang nggak punya uang meninggalkan yang haram karena nggak mampu. Ya, fikrah tadi meninggalkan beli khamr karena memang nggak mampu. Ya, fayakunu kalladzi fa'alahu min haitsun niyyah, maka dia sama seperti Zul yang membeli dan meminum khamr, ya, karena niatnya. Wa qad yakunu tarkuhu ajzan ma'a fi'lil asbab wa 'amila li hadzal syai' walakinahu lam yaqdur fa hadza yuktab 'alaihi wizru fa'ilihi kamilan. Ya, bagaimana kalau ada orang meninggalkan sesuatu, ya, karena nggak mampu, ya, dia nggak mampu, kemudian dia berusaha untuk mencari cara biar bisa membeli khamr, ya, fa'amila li hadzal syai', maka kemudian dia kerja biar dapat uang untuk beli khamr, akan tapi qadarullah ternyata sebelum dia sempat beli khamr dia meninggal. Maka apa? Fa hadza yuktab 'alaihi wizru fa'ilihi, maka dia akan tetap ditulis baginya dosa, ya, sebagaimana orang yang melakukannya secara sempurna. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau kita mau sudah berencana untuk maksiat, ternyata sudah berangkat ke tempat perzinahan misalkan, sudah berusaha mau berangkat ke sana, sudah menyiapkan uang misalkan sebagainya untuk ke sana, tapi kedarurah di tengah jalan ban motor pecah misalkan, nggak jadi akhirnya dia untuk melakukan perbuatan zina tersebut, maka di situ tetap dia dihitung telah melakukan perbuatan zina karena ada usaha. Intinya jangan sampai ada usaha itu. Niat, silakan niat, karena memang pikiran kita itu kan gampang sekali dimasuki oleh bisikan syaitan. Sekarang silakan berzina, bisikan syaitan datang. Tapi kalau antum wujudkan dalam bentuk tindakan, nah disitulah boleh tertulis, dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Tapi kalau sekedar niat, ya hanya dihitung sebagai dosa niat saja. Baik. Contohnya, hadis Nabi, idzal taqal muslimani bisayfihi ma fal qatil wal maqtul finnar. Ada dua orang muslim, ya, bertemu di medan perang atau saling membunuh dengan pedangnya. Maka yang mati dan yang membunuh dan yang terbunuh itu kedua-duanya sama-sama di neraka. Maka ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang membunuh, ya, hadzal qatil, fa balil maqtul." Kalau yang membunuh ya wajar masuk neraka karena dia membunuh. Nah, sekarang yang terbunuh gimana kalau dia masuk neraka? Qala li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia memang bersungguh-sungguh juga buat membunuh saudaranya. Paham maksudnya? Hanya saja takdirnya dia tidak bisa. Paham? Tapi dia sudah ada usaha angkat pedang di situ. Beda halnya kalau tidak ada perlawanan. Ya, tidak ada perlawanan. Maksudnya dia tidak ada niat untuk membunuh saudaranya. Hanya saudaranya saja yang berniat untuk membunuh dia. Taib. Walihada ishtabaka ma'hu walaqahu bis-sayf walakin ajaza faqutila fal qatil wal maqtul fin nar li'annahu tarakahu ajzan. Wa qarajulin hamma bis-sariqah wa ja'a bis-sulami wa asnadahu 'alal jidar. Ada orang ingin mencuri, dia cari tangga, kemudian disandarkan di tembok. Fa'idha birajulin yamur, kemudian tiba-tiba ada orang lewat. Ya, fatarakas sariqah. Kemudian enggak jadi dia mencuri. Falamma tajawazahu asnada sullam maratan tsaniyah. Ketika orang lewat tadi udah lewat pergi, udah sepi lagi, disandarin lagi tangga tuh, ya, berusaha mencuri lagi. Faja'a akhar famarra bihi, datang lagi orang lewat, enggak jadi lagi. Ya, fakullama hamma ja'a unas, setiap dia mau berniat untuk mencuri dengan tangga tersebut, nyandarin tangga ke tembok, ada orang lewat, enggak jadi dia mencuri. Begitu terus, waraja ali baitihi, akhirnya dia putus asa. Ya, ini ramai sekali nih, ya. Udah nggak jadi bisa mencuri, pulang deh ke rumahnya. Wahadar rajul ya'sam. Nah, ini orang seperti ini dia berdosa. Kenapa? Li'annahu taraka sariqa ajzan.
Karena dia meninggalkan pencuri itu karena ajzan, karena tidak mampu, bukan karena imtisalan. Ya, baik. Qauluhu al-makruhu lughatan al-mubghad, yang dibenci. Dari kata baghadha, al-bughdu. Al-makruh ismu maf'ul min kariha bima'na abghadha, wa minhu qauluhu ta'ala walakin karihallahu inbi'athahum fasabbatahum, yakni abghadahum. Walakin karihallahu bima'na walakin abghadahumullah. Ya, Allah membenci. Abghadha sama membenci. Wa huwa idzan fil lugha al-mubghad, yang dibenci. Sawa'un kana 'ainan aw wasfan aw amalan. Entah yang dibenci itu berbentuk benda, misalkan khamar, aw wasfan atau sifat dari sesuatu, aw amalan atau perbuatan, ayya syai'in tubghiduhu fa huwa makruhun indak. Segala hal yang antum tidak suka, maka itu namanya makruh. Baik. Makanya musibah itu dinamakan al-makruhat, ya, karena dia dibenci. Ada orang suka kena musibah? Enggak ada, ya. Makruhat namanya. Lakin fil istilah ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam bi tark ma naha anhu syari' wa huwa wallahu azza wa jalla thumma rasuluhu la ala wajhil ilzam bi tark, yakni nahana anhu wa lam yulzimna bi tarkihi. Jadi makruh itu kita memang diperintahkan untuk dilarang untuk melakukannya, ya. Kita dilarang untuk melakukannya tapi larangannya nggak tegas gitu. Sekarang pertanyaannya kapan kita tahu Allah itu tegas melarang sama tidak? Paham ya? Nah, ini nanti kita ketemu, nanti kita baca di syarah-syarah kitab yang lain. Ini kitab ini walaupun tebal begini ya, walaupun tebal begini, ini dibandingkan dengan kitab yang lebih tipis, poin-poin yang penting itu lebih sedikit deh kitab ini. Ya, banyak poin yang tidak dibahas di kitab ini. Jadi jangan merasa cukup nanti kalau udah selesai kitab ini ya. Ini masih jauh dari kata cukup. Baik. Qauluhu kal akhdhi bishimal wal i'ta biha fa hadza makruh. Ngambil barang dengan tangan kiri boleh apa tidak? Ya, hukumnya makruh. Li'annahu warada an-nahyu 'anil akhdhi bishimal wal i'ta bishimal. Wa lam numathil bil akli bishimal wa syurbi bishimal li'anna as-sahih annahu haram fa huwa minal bab alladhi qablahu. Kenapa Syekh di sini tidak ngasih contoh makan dan minum dengan tangan kanan dengan tangan kiri, tapi dikasih contoh malah mengambil barang dengan tangan kiri? Kenapa mengambil barang? Karena makan dengan tangan kiri itu ada ancaman dari Nabi. Kalau ada ancaman berarti dia haram, bukan makruh. Paham ya? Sama-sama dengan tangan kiri, tapi perbuatannya beda. Kalau makan dengan tangan kiri, haram. Ya. Kalau mengambil barang dengan tangan kiri, makruh. Ya. Karena tidak ada larangannya. Itu hasil ijtihad kalau itu. Baik. Qaluhu fa kharaja bi qaulina ma naha anhu syari' al-wajib wal mandub wal mubah li'annahu umira bil wajib wal mandub wal mubah lam yu'mar bihi wa lam yunha anhu. Wa kharaja bi qaulina la ala wajhil ilzam bi tarki al-muharram li'anna al-muharram nuhiya anhu ala wajhil ilzam bi tark. Wa qauluhu ta'ala wa la taqrabuz zina yadullu ala anna zina haram. La taqrabuz zina. Di sini ada nahi di sini, la an-nahya li'annahu nuhiya anhu ala wajhil ilzam bi tark. La taqrabuz zina. Wal akhdh bishimal makruh li'annahu warada bihi an-nahy la ala wajhil ilzam bi tark wa minhu aidan indal jumhur qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffasanna fil ina. Baik. Ini ada beberapa perkara yang termasuk al-makruhat. Yang pertama, menyentuh zakar dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Ya, ini termasuk perbuatan yang makruh. Ya, perbuatan yang makruh. Wala yatamassa minal khala' bi yaminihi, begitu juga ketika cebok ya dengan tangan kanan, itu hukumnya makruh. Kemudian bernafas di dalam bejana ketika minum di gelas ya. Kalau kita di dalam gelas atau di dalam botol bernafas di situ, itu juga hukumnya makruh. Baik. Karena apa? Karena larangannya tidak secara ilzam, tidak tegas. Tsumma qala wal makruhu bil istilahil mutaqaddim yusabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu imtithalan yakni ma tarakahu illa li'anna Allah naha anhu wa qad sabaqa hadzal hukmu fil muharram. Idzan man tarakahu li ghairil imtithal falyusab wa tarikul makruh ka tarikil muharram. Nah, ini kaidahnya. Orang yang meninggalkan perkara yang makruh itu sebagaimana orang meninggalkan perkara yang haram. Qaluhu wa la yu'aqabu fa'iluhu walakin la tatahawanu bil makruh. Kalau kita tahu ya, setelah kita tahu bahwasanya perbuatan yang makruh itu tidak dihukum, ya, kalau antum melakukan yang makruh kan nggak dihukum antum, ya. Akan tetapi la tatahawan bil makruh,
Jangan meremehkan yang namanya makruh ini. Li'annahu yakhsha an yakuna hadzal makruh sulaman ilal muharram. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah menyepelekan yang makruh, itu akan menjadi anak tangga untuk naik kepada yang haram. Ya. Orang yang menyepelekan yang haram, menyepelekan yang makruh, maka akan mudah bagi dia untuk melakukan yang haram. Ya. Orang yang menyepelekan misalkan ngobrol dengan perempuan lawan jenis, ya, dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka dia akan mudah untuk melakukan perbuatan zina. Makanya syariat melarang kita untuk, para ulama ketika ditanya, boleh nggak nelpon dengan lawan jenis? Meskipun yang dibahas adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Kenapa dilarang kita oleh para ulama? Karena itu bisa menjadi pembuka pintu menuju yang haram. Paham ya? Baik. Hal makruhatun lisyara'. Ya. Lakin li'alla yaskula 'alal ummah wal 'ibad khuffifa anhum. Ya. Jadi makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh syariat. Akan tetapi syariat tidak sampai mengharamkannya. Karena apa? Karena kalau diharamkan akan berat bagi manusia. Ya, akan terlalu berat bagi manusia. Maka adanya istilah makruh dalam syariat ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Baik. Kenapa? Fahiya qad takunu wasilatan lil muharram kama anna as-shaghair yumkin an takuna wasilatan lil kaba'ir wal kaba'ir takunu wasilatan ilal kufur. Orang-orang yang meremehkan dosa kecil, maka dia akan mudah terjerumus kepada dosa besar. Orang yang meremehkan dosa besar, maka akan mudah untuk terjerumus kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Baik. Itulah kenapa ketika antum malas untuk melakukan sholat-sholat sunnah, hati-hati. Ya, karena nanti kelamaan yang wajib pun malas dilakukan. Ya, jika antum merasa malas untuk melakukan qobliyah ba'diyah, hati-hati. Ya, kalau sudah antum mulai meremehkan qobliyah ba'diyah, ya, bisa jadi nanti yang wajib pun akan mudah untuk antum tinggalkan. Ya, tapi coba antum paksa diri antum untuk selalu rutin melakukan qobliyah dan ba'diyah, yang wajib mustahil untuk antum tinggalkan. Maka semakin banyak sholat sunnah yang antum antum rutinkan, yang wajib tidak akan terbengkalai begitu. Begitu juga sedekah. Ya, kalau antum rajin bersedekah, ya, pada hari-hari biasa, maka ketika waktunya untuk mengeluarkan zakat akan ringan terasa mengeluarkan zakat itu, karena sudah terbiasa. Wal mubahu lughatan al-mu'lan kaqaulihi baha bisirrihi ay a'lanahu. Al-mubah, sekarang kita masuk al mubah. Mubah secara bahasa adalah al-mu'lan, yang dikabarkan, yang dikasih tahu, iklan, yang diiklankan. Baha bisirrihi ay a'lanahu. Sir artinya bisirrihi, sir artinya rahasia. Baha bimana a'lana, menyebarkan. Qaluhu wal ma'dzunu fihi, baha bisirri a'lanahu. Wal ma'dzunu fihi ay adzinat laka fil intifa'i bihi mithlu abahtuka sayyarati hadhil lailah wa abahtuka baiti limuddati syahr, ay bimana adzintu laka fil intifa'i bihi. Baik. Ada yang mungkin nakhus fi al-liqa al-qadim insyaallah. Limadha li'anna hadha al-mubah hadha fihi kalam tawil, ya. Al-mubah fihi kalam tawil, insyaallah taala sanakhus bi at-tafasil li al-mubah fi al-liqa al-qadim biidznillah taala. Ila huna naktafi. Naka soal? Ya. Baik, jadi dalam kitab ini tidak disebutkan secara terperinci apa itu wajib muwassa, wajib muqaddar, wajib ghair muqaddar, wajib mudayyak, wajib mutlak, kemudian apa itu kifayah, kemudian fardu ain, tidak disebutkan di sini ya. Jadi masih jauh sekali pembahasannya, pembahasan tentang hal seperti itu. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita akan ambil dari kitab-kitab yang lain, semisal Syarah Al-Waraqat, Syarah Al-Waraqat, atau kitab-kitab yang level lanjutan lainnya. Baik, untuk sekarang kita cukupkan dengan kitab ini sebagai membentuk pondasi dasar kita. Nah, jika Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini, maka insya Allah kitab-kitab yang lain ya akan terasa lebih ringan jadinya. Karena apa? Karena kita sudah punya dasar. Seenggaknya kita sudah familiar dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama dalam menyampaikan masalah-masalah usul fikih. Baik, wallahu taala alam.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.